Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Bani. Selamat malam, Mas. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah untuk kabar hari ini saya sehat. Bagaimana kabar Mas hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Senang bisa bertemu Mas Bani malam hari ini ya. Oke, tadi berarti Mas Bani yang menghubungi Biro Psikologi kami ya tadi pagi. Benar, Mas, saya yang menghubungi tadi pagi Oke, melalui baik Biro Mas. Psikologi. Oh ya, baik. Oke, perkenalkan Mas, sebelum kita mulai sesi konseling, mungkin saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Priyambada, biasa dipanggil Fajar. Di sini saya salah satu konselor dari Biro Psikologi ini. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira Mas Bani ada apa yang ingin disampaikan ya? Atau mungkin ada permasalahan apa sehingga akhirnya menghubungi kami di sini? Terima kasih, Mas Fajar. Tadi saya memang sengaja menghubungi dari Biro Psikologi. Saya mau sharing mengalami tentang keluh kesah saya, masalah saya yang mungkin sedang saya alami. Ini berkaitan dengan pekerjaan saya, Mas. Jadi saya bekerja di suatu perusahaan, kemudian saya punya jabatan dan job desk, tapi saya job desk-nya di lapangan gitu. Dan saya punya satu rekan, itu juga kerjanya di lapangan. Yang jadi masalah saya sering mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan saya, itu saat di kantor. Jadi eh, saya mengerjakan pekerjaan di kantor, mengerjakan sebuah pekerjaan mengenai laporan bulanan kegiatan yang saya lakukan. Padahal itu bukan tanggung jawab dari saya dan teman saya di lapangan. Jadi setiap harinya saya mengerjakan laporan kegiatan tersebut, tapi itu bukan tanggung jawab saya. Dan seakan itu menjadi hal yang ganjal bagi saya. Seperti itu, Mas. Oke. Baik, berarti ini coba saya simpulkan ya. Jadi permasalahan Mas Bani di sini adalah Mas Bani mungkin merasa lelah gitu ya. Ketika yang seharusnya pekerjaan Mas Bani itu bukan tugas Mas Bani gitu ya, tetapi harus dilaksanakan Mas Bani dan itu sudah berlangsung dalam beberapa waktu akhir-akhir ini gitu ya. Yang mungkin akhirnya Mas Bani lembur gitu ya dan merasa kecapean tapi pingin cerita, pingin nolak gitu pekerjaan tersebut belum berani atau belum bisa gitu kan. Karena mungkin pekewoh seperti itu ya Mas yang dirasakan Mas Bani. Gitu, Mas. Oke. Yang saya alami seperti itu ya, yang disampaikan Mas Fajar. Benar sekali. Oke, baik. Di sini saya bisa merasakan juga apa yang dirasakan Mas Bani karena di sini saya juga tinggal di Jogja dan memang ya rasa kekeluargaan, rasa gotong royong, apalagi rasa pekewoh itu memang sangat kental banget ya di budaya kita di Jogja ini ya, Mas. Jadi memang Benar, apa Mas. yang Mas Bani rasakan itu memang benar-benar sesuatu yang umum dan itu emang banyak dirasakan oleh orang lain juga. Dan saya salut ini Mas Bani orangnya baik dan mau untuk berusaha sebaik mungkin gitu. Tapi mungkin sebenarnya Mas Bani sendiri apakah sudah pernah bilang ke teman gitu ya, rekan kerja yang mungkin Mas Bani ngerasa oh sebaiknya bagi tugas gitu atau mungkin ke atasan sebaiknya rekrutmen gitu apakah Mas Bani sudah pernah menyampaikannya? Ya, masalahnya seperti itu, Mas. Jadi saya belum pernah menyampaikan kepada teman saya karena memang alasannya pekewuh gitu. Jadi saya nggak tega. Karena kalau di sisi lain, teman saya itu juga sering bantu saya, sering mentraktir makanan kepada saya. Jadi seperti itu, Mas. Jadi permasalahan utamanya yang rasa pekewohnya tadi ya mungkin karena Benar, Mas. teman juga baik kepada Mas Bani gitu ya. Oke, baik. Oke, mungkin berarti untuk solusi ya mungkin ke depannya mungkin bisa dicoba ya untuk nanti Mas Bani tapi udah bilang ke atasan untuk atasannya sendiri terkait rekrutmen yang baru biar posisinya itu ada yang menangani khusus gitu. Sehingga Mas Bani bisa fokus di pekerjaannya. Saya dulu pernah, Mas, bilang menghadap kepada atasan saya mengenai permasalahan yang saya alami. Tetapi dari
pimpinan saya atau atasan saya bilang kalau mungkin selama pekerjaan itu masih bisa dihandle, di cover, mungkin selama ini di cover terlebih dahulu, dihandle terlebih dahulu gitu Mas. Tapi kalau memang sudah nggak bisa, baru pimpinan dari kami memutuskan untuk membuat rekrutmen atau buka rekrutmen dan seleksi seperti itu Mas. Dan sampai sekarang ya saya seperti ini terus gitu loh Mas. Jadi saya kayak kadang ngerasa ini bukan pekerjaan saya, ini bukan tanggung jawab saya, tapi saya yang kerjakan. Di sisi lain teman saya yang satu seperti itu, belum lagi yang lain resign seperti itu. Jadi satu ngumpul masalah. Oke, baik. Saya ngerasa memahami apa yang dirasakan Mas Bani. Tapi apakah teman Mas Bani ini sudah tahu apa yang dialami Mas Bani? Kayak Mas Bani sebenarnya lelah dengan kondisi ini itu. Mungkin biar temannya juga paham. Kalau itu saya juga kurang tahu sih, mungkin dia ngerasa atau enggak mengenai saya itu capek atau saya itu kalau mau bilang pekew, saya juga nggak tahu. Yang jelas itu dia kalau kalau dia mau kerja, mau bantuin kerjaan di laporan di kantor, dia bantu. Cuman kalau dia nggak mood atau ada kegiatan, ya udah dia langsung tinggal aja gitu Mas. Jadi kayak itu ngerasa dia bukan pekerjaan saya, nah ngapain aku bantu, udah dia langsung keluar tanpa ada rasa pekewu gitu. Yang rasa pekewu kan saya sendiri gitu. Jadi yang okewa hanya Mas Bani aja ya di antara Mas Bani sama teman ini ya. Jadi Mas Bani ngerasa demikian. Oke. Baik, kalau di sini ketika mungkin Mas Bani membayangkan gitu ke depannya, Mas Bani akan merasa lebih bahagia, lebih baik ketika Mas Bani bisa melakukan apa? Atau apa yang akan kira-kira Mas Bani lakukan ke depannya? Yang jika apapun ini bisa terlaksana gitu. Atau apa yang diinginkan tuh sebenarnya kalau harus cerita gitu, apa yang ingin diinginkan oleh Mas Bani sebenarnya? Biar lebih happy gitu. Keinginan dari saya mungkin memperbaiki dari struktur job desk atau struktur di pekerjaan saya. Jadi ada kejelasan. Oh ini karyawannya job desk-nya ini, punya tanggung jawab yang ini, bagian ini dan lain sebagainya. Jadi enggak kayak enggak double-double gitu loh Mas. Jadi kalau pekerjaan dia, pekerjaan dia. Tapi ada di sisi lain kalau memang dia riuh nggak bisa ngerjain, saya bantu gitu loh. Bukan jadi utama, tapi cuma bantu dia gitu. Ya. Oke, baik. Di sini berarti saya semakin paham apa yang dirasakan Mas Bani ya. Jadi dengan berawal dari rasanya pekewo, karena teman juga baik, akhirnya ketika ditinggal oleh teman yang lain gitu ya, yang harusnya tugas yang bukan dilaksanakan yang di kantor karena biasa di lapangan akhirnya harus dikerjakan dan itu membuat Mas Bani juga lelah ya menjalani aktivitas tersebut. Nah, tadi sebenarnya Mas Bani saya apresiasi dulu bahwa Mas Bani ini adalah orang yang baik dan tanggung jawab ya, dan itu adalah nilai yang positif buat Mas Bani yang mungkin bisa dipertahankan, tapi mungkin nantinya Mas Bani bisa lebih terbuka ya dengan temannya, walaupun teman baik harusnya tetap terbuka saja keluh kesah yang dirasakan supaya temannya juga paham. Nanti kalau Mas Bani mencoba cerita, saya rasa temannya juga mulai paham dan sedikit perlahan akan memahami Mas Bani. Dan mungkin Mas Bani juga bisa untuk kembali ya menanyakan ke atasan apa yang dirasakan juga supaya proses rekrutmen yang terbaru juga bisa diselenggarakan seperti itu Mas. Bagaimana Mas Bani? Mungkin bisa saya coba ya Mas ke depannya seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Mas Fajar setelah saya konseling dan mendapatkan solusi dari Mas Fajar, mungkin ke depannya saya juga bisa lebih nyaman bekerja, lebih semangat dalam bekerja saya dan mungkin lebih baik lagi lah. Terima kasih ya Mas atas saran dan solusi. Mungkin gitu saja Mas. Terima kasih pokoknya. Terima kasih juga Mas Bani. Saya doakan Mas Bani semoga lancar pekerjaannya, sehat selalu dan selalu semangat beraktivitas dan selalu bahagia pastinya. Oke. Baik, Terima matur kasih nuwun Mas. Mas Bani. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Fajar. Ya, selamat malam Mas.
Baik, kami dari Biro Psikologi. Saya konselor sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saibani, bisa dipanggil Mas Bani boleh. Tadi pagi mungkin Mas Fajar menghubungi dari Biro Psikologi terkait dengan masalah yang dihadapi Mas Fajar. Apakah benar, Mas? Ya, benar Mas. Tadi pagi yang saya menghubungi Mas Bani ya dari Virus School. Baik, mungkin Mas Fajar bisa mulai bercerita, mulai sharing tentang keluh kesah, tentang masalah yang dihadapi Mas Fajar. Saya juga akan menjamin kerahasiaannya. Mungkin seperti itu, Mas. Monggo. Baik Mas, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi begini Mas, saya memutuskan untuk ke Biro Psikologi ini untuk konseling ya dengan konselor di sini dan ternyata bertemu dengan Mas Bani ya pada malam hari ini. Jadi itu karena saya mengalami masalah ya mungkin sebenarnya ini mungkin sepele ya mungkin kalau bagi sebagian orang, tapi saya merasa terganggu dengan hal ini. Jadi permasalahan saya itu adalah saya memiliki problem dalam manajemen waktu, Mas. Tapi saya termasuk orang yang bisa dibilang ambis gitu, Mas, dan perfeksionis. Jadi ceritanya gini, saya itu saat ini bekerja, kemudian saya sambil kuliah dan juga saya ambil kuliah lagi online dari luar negeri gitu ya, Mas. Karena saya ingin dapat kesempatan untuk nanti jadi psikolog di UGM gitu ya. Itu besar gitu, Mas. Akhirnya jadi cara saya tuh setelah lulus dari UMBY ini saya ingin langsung mendaftar mapronis klinis di UGM biar bisa seperti Mas Bani atau konselor lainnya menjadi seorang psikolog klinis seperti itu Mas. Nah, tapi uh, bulan ini saya merasa bahwa tugas kerjaan itu banyak banget. Saya sering lembur karena banyak pekerjaan dari kantor tempat saya bekerja dan juga saya ngerasa bahwa tugas kuliah semester ini di semester 6 saya itu kok banyak banget ya, tidak rasanya lebih banyak daripada semester lalu. Selain itu, sebenarnya kemarin itu berawal waktu liburan itu kan saya ngerasa kok kosong gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk meng-apply program dari Coursera untuk kuliah gratis online dari univ luar negeri yang menurut saya bagus gitu ya univnya. Akhirnya saya daftar. Waktu itu sih nggak apa-apa Mas, saya masih bisa bagi waktu. Tapi pada akhirnya sekarang saya merasa lelah gitu. Saya harus di depan mungkin sehari kadang bisa sampai 8 jam dan itu rutin gitu ya di depan layar komputer dan itu melelahkan bagi saya dan tugas yang banyak baik di kantor maupun di tugas kuliah yang online ini membuat saya kayak karena saya nggak mau dapat nilai jelek gitu ya Mas dan rasa perfeksionis saya tuh sering muncul yang akhirnya saya berusaha untuk mengerjakan semua tapi ketika kondisi mungkin karena kurang memperhatikan fisik terus kondisi down gitu ya akhirnya kan mendekati deadline dan ketika deadline itu tiba-tiba banyak mendadak oh banyak banget ada 7 deadline hari ini dan itu ngerasa saya mau ngerjain satu persatu tuh bingung mana yang harus saya lakukan dan akhirnya kadang mengganggu jam tidur atau pernah juga saya memilih untuk menunda yang akhirnya kebingungan di hari H. Nah, menurut Mas Bani, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan supaya manajemen waktu saya bisa baik? Seperti itu, Mas. Ya, baik Mas Fajar. Terima kasih sudah menyampaikan keluh kesah, menyampaikan eh, masalah yang dialami Mas Fajar mungkin. Tapi sebelumnya saya juga mengapresiasikan sangat penuh kepada Mas Fajar, ambisi yang besar, cita-cita yang luar biasa ingin dicapai Mas Fajar. Mungkin sepenangkap saya yang sesuai dengan cerita tadi, ada mungkin ada 3 hal yang mungkin jadi ganjal menurut Mas Fajar. Yang pertama tadi mungkin masalah manajemen waktu yang dialami Mas Fajar. Kemudian Mas Fajar juga merasa ambisi tadi. Iya, Mas. Kemudian Mas Fajar juga merasa dirinya perfeksionis gitu ya. Iya, Mas. Benar. Dan itu mengganggu saya. Mungkin solusi yang pertama mengenai manajemen waktu, silakan Mas Fajar bisa membuat pertimbangan dulu mengenai beberapa hal yang ingin dilakukan, ingin dilaksanakan, walaupun saya memahami betul Mas Fajar memang sebenarnya semua sama-sama penting bagi Mas Fajar. Solusi dari saya, monggo Mas Fajar bisa membuat skala prioritas dari apa yang dirasakan dalam waktu dekat.
Misal nih, Mas Fajar yang pertama kebutuhan makan. Kebutuhan makan Mas Fajar, asupan nutrisi juga penting bagi Mas Fajar. Mungkin Mas Fajar ingin tugas dilaksanakan, tetapi terkadang Mas Fajar juga lupa akan kebutuhan nutrisi Mas Fajar. Di sisi lain juga istirahat Mas Fajar juga kurang, tidurnya monggo, jadi bisa kebutuhan makan dan tidur Mas Fajar bisa lebih diprioritaskan. Jangan diberikan yang Mas Fajar. Kemudian Mas Fajar bisa membuat daftar list mengenai deadline. Tadi saya mendengar mengenai Mas Fajar mengalami beberapa tugas yang deadline-nya berbarengan bersamaan. Jadi silakan Mas Fajar bisa membuat list terkait deadline tugas atau pekerjaan Mas Fajar. Mungkin yang paling dekat dulu yang dikerjakan. Listnya bisa menggunakan handphone atau menggunakan buku list khusus pengingat seperti itu Mas Fajar. Dan apabila Mas Fajar menemukan tugas yang waktunya sama deadline-nya dari saran kami, Mas Fajar bisa memilih tugas mana yang dampaknya lebih luas atau dalam tanda petik melibatkan banyak orang. Jadi sebagai prioritas utama sehingga tidak mengorbankan kepentingan orang lain. Seperti itu Mas Fajar. Karena hubungan sosial Mas Fajar dengan orang lain ya tetap terjaga lebih baik. Dan untuk mengenai perfeksionis sebaiknya mungkin Mas Fajar tetap fokus pada tujuan yang realistis, yang nyata. Jadi jangan membuat patokan yang tinggi atau harus sempurna dalam setiap hal. Mengingat Mas Fajar harus menyelesaikan semua pekerjaan atau tugas kuliah. Begitu tanpa mengabaikan kesehatan Mas Fajar. Itu mungkin bisa ditambahkan lagi atau kurang mengenai solusi dari kami bisa disampaikan. Mungkin untuk dari solusi Mas Bani itu benar banget ya. Saya akan mencoba ya untuk melaksanakan apa saran dari Mas Bani gitu ya. Mungkin kalau saya nanti ada tiba-tiba menghubungi lagi, apakah boleh Mas? Monggo silakan untuk Mas Fajar mau menyampaikan lagi, mau menghubungi lagi, silakan. Itu terbuka lebar. Oke, baik Mas. Oke, berarti saya coba ya Mas. Berarti nanti saya akan mencoba dari membuat list dulu ya Mas. Yang langkah pertama yang saya lakukan ya yang pertama. Baru nanti prioritasnya lebih utama yang berhubungan sama melibatkan banyak orang dulu ya mungkin ya. Yang harus saya dulukan. Oke, baik Mas. Saya akan mencoba saran-saran dari Mas Bani. Semoga nanti saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah dapat saran dari Mas Bani dan nggak ngerasa terlalu kelelahan juga dengan apa yang saya alami sekarang. Matur nuwun sangat nggih Mas Bani sudah dikasih waktunya buat sharing ini. Terima kasih juga Mas Fajar sudah menghubungi Biro Psikologi kami. Mungkin ada hal yang disampaikan, ada kekurangan atau kesalahan dari kami, saya mohon maaf mewakili biro kami, dan semoga apa yang disampaikan dari kami mungkin itu solusi terbaik untuk Mas Fajar, dan kedepannya Mas Fajar bisa lebih baik. Kemudian Mas Fajar juga bisa menggapai impian menjadi psikolog dan bisa masuk di perguruan tinggi yang sesuai dengan Mas Fajar. Mungkin seperti itu dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas atas kesempatan dan waktunya yang diberikan. Sama-sama Mas. Semoga sukses dan salam sehat buat Mas Fajar. Amin. Matur nuwun, salam sehat juga buat Mas Bani dan para konselor lainnya.